Keberhasilan dalam beternak burung murai batu diawali dengan tahapan proses penjodohan. Jika penjodohannya itu sudah berhasil, maka produksinya juga akan berhasil, teman-teman. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 7 tanda murai batu yang sudah mulai berjodoh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu CCDW Farm. Di video kali ini kita akan membahas tentang 7 ciri-ciri murai batu yang sudah mulai berjodoh. Dan biasanya ciri-ciri murai batu yang sudah mulai berjodoh ini kita bisa lihat tahapan-tahapannya setelah kita mulai memasukkan kedua indukan ini ke dalam kandang ternak. Untuk tanda yang pertama, ketika kita pertama memasukkan atau menyatukan sepasang murai batu calon indukan ini ke dalam kandang ternak, yang pertama tandanya jantan itu sering mengalah, teman-teman. Jantan itu ketika ada di sangkar harian atau di luar kandang ternak, dia sudah terpantau siap atau sudah terpantau gator-dor lah untuk harian, dia sudah rajin bunyi. Tapi ketika kita masukkan ke dalam kandang ternak, dia itu biasanya mengalah sama betinanya. Dan itu bukan berarti jantan yang kurang birahi, itu memang hal yang wajar. Kalau misalkan sudah kita siapkan di luar kandang, keduanya sudah sama-sama siap, tetapi ketika dia dimasukkan ke dalam kandang ternak, jantan cuma pelongo-pelongo saja, itu sudah hal wajar. Dan hal ini biasanya terjadi dalam beberapa hari, biasanya 2-3 hari, jantan itu sering mengalah, bukan berarti jantan itu kurang birahi. Dan kalau untuk menaikkan birahinya setelah terpantau berjodoh seperti ini, setelah ada tanda dia itu sudah mau mengalah dengan betinanya, kita naikkan birahinya setelah 3 hari kemudian, setelah betul-betul terpantau kedua indukan ini sama-sama berjodoh. Dan harus kita pastikan terlebih dahulu selama kurang lebih 3 hari ini jantan tidak ada reaksi untuk membantai atau mengejar si betinanya. Itu sudah bisa dipastikan 60% sudah mulai betul-betul berjodoh. Untuk tanda-tanda yang kedua bahwa murai batu ini sudah betul-betul berjodoh, tandanya adalah jantan ini biasanya diam atau sering matung. Biasanya itu yang membuat bingung para teman-teman yang masih pemula. Setelah dimasukkan ke dalam kandang ternak, sering bertanya, kenapa kok jantan ini tiba-tiba diam dan cuma matung saja. Nah, dalam keadaan jantan matung seperti itu, kita harus pahami. Ketika betina mondar-mandir biasanya jantan itu naik emosi. Maka dari itu yang harus kita pantau ketika jantan itu naik emosi atau karakternya berubah. Dan sudah sering saya sampaikan kepada teman-teman, ketika kita mulai menyatukan kedua indukan murai batu tersebut, kita harus cari waktu yang longgar. Kita cari waktu kita libur kerja atau kita cari waktu kita bisa memantaunya dengan sepenuhnya, supaya tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan. Dan untuk ciri-ciri yang ketiga atau tandanya murai batu ini sudah mulai berjodoh, ketika kita lihat waktu malam hari dia itu tidurnya sering berdekatan. Memang banyak sih, ada juga di kandang saya yang sudah berproduksi beberapa kali itu tidurnya tidak berdekatan. Dan ini biasanya terjadi ketika awal-awal penjodohan, ketika kita awal menjodohkan atau memasukkan murai batu tersebut ke dalam kandang, dia itu waktu malam hari sering tidur berdekatan. Kalau untuk yang sudah pernah berproduksi atau sering berproduksi, itu malah tidurnya berjauh-jauhan. Untuk tanda-tanda atau ciri-ciri yang keempat bahwa murai batu ini sudah sama-sama berjodoh, yaitu ditandai dengan kedua indukan ini sering mandi berbarengan. Dan biasanya waktu kita mengganti air atau kita siapkan air yang baru, itu betina langsung nyemplung ke dalam bak mandi. Dan setelah itu jantan terus mengikuti betina itu mau mandi. Kedua indukan ini sama-sama mandi, itu adalah menandakan bahwa murai batu ini sudah sama-sama mulai berjodoh. Dan ini memang sangat saya sarankan kepada teman-teman bahwa kita ketika melakukan awal-awal proses penjodohan, kita itu harus sering-sering mengganti yang namanya air, teman-teman. Air mandi itu sering kita ganti, jadi supaya indukan ini tertarik atau terpancing mau mandi, mau nyemplung ke dalam bak mandi yang kita sediakan.
Dan dengan cara seringnya mandi ini bisa untuk memancing kedua indukan itu cepat birahi teman-teman. Karena setelah dia mandi, murai betina ini akan seperti mengepar-ngeparkan sayapnya untuk mengeringkan air tersebut, dan itu akan memancing birahi jantannya. Jantan akan kembali birahi lagi, dan juga seringnya mandi ini bisa juga menjadikan kedua indukan ini adaptasinya semakin bagus teman-teman. Jadi rasa stresnya ketika dia masuk ke dalam kandang ternak, ketika kita ganti air, indukan itu mau mandi, maka stres itu akan hilang dengan cara dia sering mandi. Dan itu ditandai biasanya sudah mulai berjodoh seperti itu. Karena dalam proses penjodohan itu biasanya ketika betina sudah kita masukkan duluan ke dalam kandang ternak selama kurang lebih 3 hari, terlihat sudah adaptasinya sudah bagus. Namun ketika kita masukkan murai jantannya, kedua indukan itu akan gerabakan, sama-sama takutlah, sama-sama belum mengenali situasi atau suasana kandang. Dan kita bisa menetralisir dengan adanya kita sering mengganti air mandi supaya dia sama-sama terpancing mandi. Dan untuk tanda-tanda yang selanjutnya atau ciri-ciri yang kelima itu ditandai dengan pejantan ini ketika awal kita masukkan ke dalam kandang ternak yang sudah ada betinanya. Jantan ini mau langsung merayu atau mengeluarkan suara kecil-kecil, suara rayuan. Apalagi kalau terpantau dia itu sudah mau langsung menuju ke dalam gelodok, itu sangatlah bagus sekali teman-teman. Dan biasanya jantan seperti itu ditandai dengan jantan yang sudah stabil di birahinya. Ketika kita memasukkan ke dalam kandang ternak yang ada betinanya, jantan itu tidak langsung mengejar atau menghajar si betina, tapi dia itu langsung mendekati dan merayu si betina, dan kemudian langsung masuk ke dalam glodok untuk memancing betina itu mau mengikuti ke dalam glodok dan untuk mau mengajak betina itu berproduksi. Tetapi sangat saya sarankan kepada teman-teman ketika melihat kondisi atau spek atau karakter murai jantan yang seperti itu, kita jangan pernah sekali-sekali lengah teman-teman. Kita itu harus pantau terus-menerus selama kurang lebih 3 harian lah, 2-3 harian, untuk memastikan bahwa murai jantan itu betul-betul sudah berjodoh dan sudah mau merayu betina, tidak ada respon kejadian KDRT atau kekerasan dalam ruang tangkar. Karena yang dikhawatirkan ketika kita lengah sudah terpantau betul-betul berjodoh, jantan mau merayu seperti itu, ketika kita tinggal sebentar saja, jantan itu akan secara instan berubah karakternya atau berubah naik emosinya. Untuk ciri-ciri atau tanda-tanda yang keenam bahwa murai batu ini sudah sama-sama berjodoh, yaitu biasanya apabila salah satu indukan ini terbang ke bawah dan yang satunya itu langsung mengikuti di belakangnya. Misalkan kita pantau murai jantan ini masuk ke dalam gelodok, lalu si betina langsung menuju ke dalam gelodok. Nah, itu adalah tanda-tanda 90% itu mendekati sudah berjodoh 100%. Kalau kita sudah melihat tanda-tanda seperti itu, maka dari itu selama 3 hari itu kita harus pantau terus-menerus bahwa murai jantan dan betina ini sudah sama berjodoh, jangan sampai lengah teman-teman. Untuk ciri-ciri yang terakhir atau ciri-ciri yang ketujuh bahwa murai batu ini sudah sama berjodoh, yaitu ditandai dengan kedua indukan ini mau mainin sarang atau mengangkut sarang. Kadang juga ada pejantan yang mau mengangkut sarang, dan itu ditandai biasanya sudah ketika melewati 3 hari lebih teman-teman. Maka dari itu kalau sudah 3 hari lebih bisa dipastikan bahwa kedua indukan ini sudah 100% berjodoh. Nah, itulah teman-teman 7 tanda tadi yang sudah kita bahas. Semoga video yang singkat ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Yang penting kita itu jangan lengah teman-teman. Yang penting kita harus pahami dengan ciri-ciri atau spek karakter murai batu tersebut. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.